Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ustadzah, khususnya Ibu Haja Nur Son Haji selaku Ketua Pengajian PKK 02, juga yang kami hormati pula Ibu Ketua PKK 02 yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ibu-ibu muslimah dari Rumput Harapan RW 02 yang semoga selalu dirahmati Allah dan mendapatkan petunjuk oleh Allah. Dan yang kami hormati pula kepada pengurus dan takmir masjid dari Masjid Nurul Iman yang sudah menyediakan tempat, yang sudah memfasilitasi kita dalam mencari ilmu, menambah pengetahuan agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat yang tak terhitung. Dan salah satu nikmatnya adalah kita bisa hadir di sini. Jika Allah tidak menggerakkan kita tidak akan berkumpul di sini, Bu. Betul? Karena semua orang pasti repot. Sinten sekarang yang boten repot. Nggih. Tapi alhamdulillah panjenengan sedaya sampun menyempatkan waktu di sini, berarti Allah menghendaki kebaikan untuk kita semuanya. Sebagaimana hadis Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada orang itu, maka apa? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan memberikan orang itu kefahaman dalam agama. Mempelajari ilmu agama niku Bu nggih, enggak harus masih muda. Umur berapapun kita harus tetap menambah ilmu. Karena bisa jadi dulu ketika kita masih muda, kita sibuk sekolah, sudah agak dewasa, sibuk bekerja. Terus sempatnya sekarang, usia berapapun, maka itu yang harus kita lakukan. Agar apa? Dengan kita menambah ilmu, dengan kita lebih memahami ilmu agama, berarti Allah menginginkan kita menjadi orang yang Allah inginkan kebaikan. Ketika kita semakin jauh dari agama, wis pokoknya sholat, puasa, gak tahu alasannya, beda dengan kita tahu kenapa sih saya harus seperti ini, kenapa sih saya harus seperti ini, menjalankan syariat seperti ini. Dan kita bisa tahu seperti itu kalau kita mau mempelajarinya. Nah, alhamdulillah Allah mengizinkan kita, dan ini salah satu nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Kita mempunyai keinginan Allah menjalankan kita ke majelis ini dan kita belajar bersama, mempelajari, mendalami ilmu agama Allah. Dan alhamdulillah, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas bimbingan beliaulah kita dapat merasakan kenikmatan terbesar pula, yaitu nikmat iman. Alhamdulillah, dalam pertemuan ini kita akan sedikit membahas seperti tema yang sudah dibacakan tadi, menggapai cinta di dalam bulan-bulan istimewa. Cinta apa yang perlu kita gapai?
Cinta apa, Bu? Cinta Allah. Nah, kalau kita mengejar cinta makhluk, ketika kita mengejar perhatian dari makhluk, kebanyakan akan kecewa. Inginnya mengejar cinta orang tua, tapi kadang orang tuanya kurang pengertian. Kadang kita ingin mengejar cinta dan perhatian pasangan, tapi kadang pasangan kurang peka. Kita kadang berusaha untuk mengejar cinta dan perhatian dari anak, tapi kadang anaknya sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Terus siapa yang kita cari dalam hidup ini? Tentu adalah cinta dari Allah. Lah Allah saking baiknya kepada kita, bukan hanya sekedar ayo hambaku cintalah kepada aku, bukan seperti itu saja. Tapi Allah memfasilitasi kita dengan adanya bulan-bulan yang istimewa. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Qori dan diterjemahkan Qori'ah dan penerjemahnya. Di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Ayat itu jika kita mau mempelajari, Bu, ada beberapa ayat, bahkan ke semua ayat yang turun di Al-Quran itu ada penyebabnya, yang diistilahkan dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya Al-Quran. Lah termasuk surat At-Taubah ayat 36 ini, di situ Allah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah sudah menetapkan bulan itu ada 12. Ada 12 fi kitabillah, dan itu sudah kepastian, tidak bisa dirubah. Apa asbabun nuzulnya? Apa sebab turunnya ayat ini? Jadi ayat ini diturunkan karena orang jahiliyah dulu niku pengennya bulan itu mboten 12. Lek iso 14, 15 cek rada akeh ngoten. Ngeyel ya. Jadi pengennya bulan itu harus lebih dari 12. Langsung diulti sama Allah dengan ayat ini. Jadi ketika orang-orang dulu berbuat kesalahan, itu langsung kadang turun ayat, termasuk tentang permasalahan bulan saja Allah langsung ditegaskan di situ. Di situ dijelaskan fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, dan dalam 12 bulan itu Allah juga menciptakan langit dan bumi. Memang Allah menciptakan langit dan bumi bukan cuma 12 bulan saja, tapi dalam kurun waktu di antara bulan-bulan itu. Terus ayat selanjutnya minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang sudah Allah tetapkan ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu dari kata haram. Tapi dalam tafsir Shawi dijelaskan yang dimaksud dengan hurum di situ ay mu'dhamah au muhtaramah, yang artinya bahwasanya 4 bulan dari 12 bulan itu diagungkan dan dihormati. Apa saja bulan itu? Mungkin panjenengan sudah tahu nggih. Di antaranya ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Salasun mutawaliyat, 3 berturut-turut 3 bulan, dan satunya bulan Rajab. Nah, yang kita song-song sekarang adalah Dzulqa'dah, sekarang tanggal 12 Dzulqa'dah, besok sudah tanggal 13, dan selanjutnya Dzulhijjah, Muharram, dan nanti setelah bulan Jumadal Akhir atau Jumadal Akhirah ada bulan Rajab, 4 bulan. Jadi semua bulan itu istimewa. Apakah yang lain tidak istimewa selain 4 ini? Bukan, semua istimewa, punya keistimewaan masing-masing. Cuman Allah melebihkan di 4 bulan ini. Dengan apa? Ketika seorang hamba melakukan ibadah, suatu ketaatan kepada Allah di 4 bulan yang diagungkan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Jenengan sholat sunnah, puasa, dan amalan-amalan apapun yang dilakukan di 4 bulan ini, insya Allah akan dilipat gandakan melebihi bulan-bulan yang lain. Ada istilahnya, dari 12 bulan itu ada Sayyidus Subur, pimpinan atau apa ya, bulan yang paling top gitu lah ya, top one-nya bulan itu apa? Ramadan.
memang tidak bisa menggantikan kemuliaan bulan Ramadan seperti yang sudah kita lewati. Ya, semoga tahun depan Allah masih memberikan kita waktu ya, untuk bisa mencapai bulan top 1 itu. Dan bulan selanjutnya disusul dengan 4 bulan yang diagungkan itu tadi. Bulan-bulan yang lain bagaimana? Tetap mereka bulan-bulan yang tadi yang selain 5 bulan itu tadi berarti juga mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Tapi kalau dibahas semua kan mboten saged nggih. Kita bahas mungkin 1 bulan nanti. Nah, dari 4 bulan yang diagungkan oleh Allah atau bulan-bulan istimewa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu ada namanya bulan Dzulqa'dah. Nah, sekarang bulan Dzulqa'dah, maka ngajinya tepat saat niki. Kita bahas bulan Dzulqa'dah. Mumpung masih tanggal 12. Berarti kurang sekitar berapa, Bu? 18, ya, 18 atau 17 hari lagi. Lah, biasanya Dzulqa'dah kita bahas dulu. Dzu itu kalau bahasa Arab, dzu artinya seseorang atau orang yang memiliki. Dzu malin, orang yang mempunyai harta. Dzulqarnain, pernah dengar Raja Dzulqarnain? Nah, kenapa dikatakan Dzulqarnain? Karena raja itu mempunyai 2 tanduk sehingga diistilahkan Dzulqarnain. Dzulqa'dah artinya orang yang duduk, karena qa'dah dari kata qa'ada atau qu'ud yang artinya duduk. Jadi seakan-akan artinya itu bulan di mana orang-orang senang duduk mager ono omahe. Nah, itu. Nah, seperti itu. Sehingga sesuai dengan namanya, orang-orang Arab dulu, orang-orang jahiliyah dulu, ketika bulan Dzulqa'dah pengennya di rumah aja, nggak mau kemana-mana, nggak mau perang. Kalau diajak perang nggak mau. Kenapa? Karena bulan Dzulqa'dah saya lebih suka di rumah. Atau mereka nggak mau berdagang. Yang awalnya biasanya di bulan-bulan selain Dzulqa'dah, mereka akan melakukan perjalanan untuk berdagang. Biasanya berdagangnya ke Syam, kalau orang Arab kan ya. Itu mereka tidak mau juga untuk berdagang di bulan Dzulqa'dah. Nah, padahal tidak ada bedanya. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada perbedaan di bulan manapun boleh kita beraktivitas. Nah, untuk bulan Dzulqa'dah, kalau kita hubungkan dengan literasi Jawa, nah kebanyakan kadosi orang Jawa kan dia. Orang Jawa itu kalau Dzulqa'dah disebut dengan bulan apa? Selo. Lek jare arti ini keseselan barang Allah. Nah, ngoten nggih, leres napa mboten? Nah, mungkin lek masalah Jawa-Jawa niki kula kudu belajar teng panjenengan sing lebih ahli. Tapi kula kutip sedikit, monggo mangke kalau ada kesalahan silakan dikoreksi. Jadi karena artinya itu selo, keseselan barang Allah, khawatir ada barang sesuatu yang musibah atau bahaya yang akan mengena diri kita ketika kita melakukan aktivitas di bulan selo itu. Makanya kalau kepercayaan orang Jawa, dan saya dengar juga orang Madura juga seperti itu, karena rumpun kita Jawa Madura ya Bu ya. Jadi banyak orang berkeyakinan untuk tidak membuat acara nikahan, ya kan gitu, hajatan, memulai membuat pondasi rumah, memasuki kayak apa? Masuk rumah baru itu loh, apa sih tasyakuran rumah baru, masuk rumah gitu nggih. Terus hitanan mungkin tidak mau dilaksanakan di bulan selo ini ki. Padahal tidak ada yang seperti itu. Nah, sehingga saya merasakan sendiri kemarin waktu adik saya menikah pun, tuh jangan bulan selo, keseselan barang Allah gitu. Saya juga bingung awalnya, akhirnya saya pelajari, oh seperti ini ternyata. Bahkan kalau dalam literasi Jawa, selo itu artinya sama dengan silo. Kalau orang-orang dulu yang sakti-sakti, terose. Dalam literasi Jawa, orang-orang dulu menggunakan bulan selo niki sebagai ajang untuk tirakat, logo silo, dolek wangsit, cek tambah kuat, cek kebal ketika ditembak, ditombak nggak kena. Nah itu biasanya terusnya dilakukan di bulan selo. Sebenarnya kalau yang terakhir ini, yang silo itu betul. Kenapa? Seperti yang sudah bilang saya sudah sampaikan tadi,
bahwasanya di bulan Asyhurul Hurum ini, di bulan-bulan istimewa ini memang kita harus banyak-banyak beribadah. Mengingat tadi ketika kita beramal baik di bulan-bulan ini, Allah melipat gandakan. Nah, seperti itu. Sehingga sama saja sebenarnya ada beberapa dari literasi Jawa itu yang sesuai, tapi kalau tidak sesuai ya jangan. Seperti tadi, jangan nikahan di bulan Selo. Padahal misalnya pernikahan, anaknya ini 2 orang sudah saling mencintai, kemana-mana sudah bareng, ngapunten nggih. Terus jangan bulan Selo, nunggu bulan Maulud, Rabiul Awal atau Syawal tahun depan. Lah, kalau terjadi apa-apa, pengapunten sangat. Siapa yang akan bertanggung jawab? Ketika misalnya naudzubillah terjadi zina atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita sebagai orang tua karena terlalu ibaratnya goceli atau berpegang teguh dengan tradisi itu, kita justru akan menjerumuskan anak-anak kita atau orang-orang terdekat kita pada perkara yang haram. Lalu ketika orang berkata, ngapunten nggih, ini saya sampaikan agar kita sama-sama paham. Nanti kalau kita membuat ritual di bulan Selo akan terkena apes ya, terkena musibah. Nah, padahal dalam ayat disebutkan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Jika suatu kenikmatan menimpa atau kita diberi suatu kenikmatan oleh Allah, maka itu jelas dari Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kalau memang ada bahaya, musibah, ujian yang menimpa kita, maka hanya kepada Allah lah kita meminta tolong. Kalau memang wah ini memang gara-gara pernikahannya di bulan Selo, makanya kurang selamat, rumah tangganya nggak baik, rumah tangganya hancur, nggak bisa. Kadang perlu diintrospeksi, barangkali ngapunten, mungkin ketika menjalankan rumah tangga ini tidak dijalankan sesuai dengan syariat, sehingga menyebabkan rumah tangga ini kurang harmonis. Jadi kita tidak bisa menyalahkan karena bulan Selo orang ini mengadakan hajatan sehingga menyebabkan hal yang tidak baik. Bahkan di ayat lain dijelaskan, wa iyamsaskallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu. Jika kau tertimpa suatu bahaya, maka fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa membuka atau memberikan jalan keluar dari setiap bahaya dan ujian itu kecuali Allah. Maka jangan menyalahkan bulan, maka jangan menyalahkan hari. Bisa jadi mungkin kitanya kurang introspeksi diri. Nah, seperti itu. Jadi mau melakukan apapun, nikah kapan? Kapan nak mau nikah? Bulan depan Bu, ayo berangkat. Jadi seperti itu. Kapan mau pondasi, apa itu namanya Bu? Ngeduk pondasi lihat terus orang Jawa ya. Bulan depan atau minggu depan, padahal masih bulan Dzulqa'dah. Ya enggak apa-apa, monggo. Karena sesuatu itu tergantung mindset ya. Seperti dalam hadis qudsi dijelaskan, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ada seorang ulama juga mengatakan, "Idzil fatahas ba'tiqadihi rufi." Seseorang atau pemuda itu akan sesuai dengan keyakinan atau prasangkanya. Kalau prasangka dan praduganya sudah nggak baik, otomatis nggak baik. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau setiap orang itu tidak meyakini dengan hal itu, maka juga tidak akan terjadi. Kalau saya kadang kalau ada orang meninggal, ngapunten nggih, ngapunten. Kadang orang meninggal kalau ada anak kecil harus dikasih air mandian biar nggak sawan. Lah orang meninggal ya meninggal mawon, mosok katene nyawani, kan ngoten nggih. Kok digentayangan napa? Kan boten. Jadi pun yakin, idza lam ya'taqid lam yantafi. Lek jenengan boten meyakini, ya nggak akan bermanfaat. Bayi di sebelahnya dikasih gunting, lho ya napa? Memang bayinya saged pegang gunting, bayi baru kok umur 3 tahun, ngoten niku nggih bisa membahayakan. Bisa.
Lah kalau bayi sebelahnya dikasih gunting atau apa hal-hal yang seperti itu ngapunten. Jadi kalau yang perlu kita lakukan adalah hal-hal yang memang sesuai dengan syariat. Kalau memang literasi dalam budaya kita, ngapunten nggih, tradisi kita itu tidak sesuai dengan syariat Islam, maka nggih jangan dilakukan. Nggih, seperti itu. Sehingga apa? Apa yang tidak kita yakini nggak akan terjadi. Oh nggak apa-apa. Biiznillah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was. Nah pun nonton tidak ada yang bisa memberikan bahaya. Pun yakin mantap kepada Allah, maka tidak ada bahaya pun yang akan mengenai kita. Nah, ngoten. Jadi bukan berarti kan kita harus orang Jawa mengikuti tatanan Jawa. Ya tetap monggo kita tetap mengikuti, tapi kalau memang sesuatu itu tidak sesuai, nggih mboten usah diikuti. Ya, tapi juga ngapunten kita tidak perlu berdebat dengan orang-orang yang tetap teguh dengan pendiriannya. Yo harus seperti itu. Oh nggih pun mboten usah ngapunten. Ya sudah, gitu saja. Cara kita menyampaikannya dengan cara yang baik agar orang itu bisa menerima. Karena saya juga sering didebat sama kayak kalau saya kan hidup di Pasuruan nggih, ada adat-adat yang memang harus dilakukan. Akhirnya orangnya sampai datang ke saya, "Mbak, ya apa iki? Kan baru seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini." Nggih, pangapunten, biasane mboten ngoten kula. Ya nopo ya jone nggih. Akhirnya orangnya juga oh iya wis gak apa-apa sak karepe lho kan. Akhirnya ngoten kan nggih. Nah, sama ketika kita memang tidak sesuai. Mungkin kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, tanyalah kepada orang-orang yang belum memahami sehingga kita lebih selamat, tidak hanya sekedar taklid atau mengikuti jarene mbahku biyen koyok ini, tapi tidak sesuai dengan syariat yang telah Rasulullah ajarkan. Nah, selain bulan Dzulqa'dah niku ada kejadian lain. Bahkan kalau orang Madura menyebut bulan Dzulqa'dah itu dengan bulan tekepek. Nggih, seleres napa yang orang Madura? Tekepek. Nah, kalau saya agak salah pengucapan ngapunten nggih, aksennya itu kurang pas mungkin. Tekepek, ketepek apa? Ya itulah. Itu katanya artinya itu kecepit. Nah, kalau bahasa Jawa itu kecepit. Kenapa? Karena bulan Dzulqa'dah itu diapit oleh 2 hari raya. Nggih, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kayak bulan kecepit. Sehingga sama di Madura katanya juga seperti itu. Saru atau tidak baik ketika kalau melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti saya bilang tadi. Nah, padahal kalau kita tahu Rasulullah itu sangat sering melakukan perjalanan di bulan Dzulqa'dah. Jadi nggak ada alasan mager ketika bulan Solo nanti apes kamu kalau perjalanan jauh-jauh. Jangan pergi-pergi di rumah aja mager. Nah, nggih paham mager nggih Bu nggih. Males gerak di rumah, leye-leye kipasan nonton mawon. Mentang-mentang bulan Dzulqa'dah, cek nggak kena balak atau ujian atau keapesan. Justru apes itu kalau di rumah aja. Wis gak wiritan turu mawon. Apes nih, Bu. Rasulullah bahkan melakukan umroh. Kebanyakan umrohnya Rasulullah itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Nah, dalam sejarah itu dijelaskan. Jadi kita akan membahas tentang bulan Dzulqa'dah dulu ya. Kita habiskan dulu bulan Dzulqa'dah. Jadi yang pertama Rasulullah itu pernah akan melakukan umrah di tahun 6 Hijriah. Dalam peristiwa Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Itu di tahun 6 Hijriah Rasulullah itu bermimpi, Ibu-ibu. Bermimpi melakukan umrah. Jadi mulai dari ihram, kemudian tawaf, seterusnya sampai tahallul. Akhirnya diceritakan pada para sahabat, saya itu tadi malam mimpi umroh. Ya ampun Rasulullah, ayo berangkat. Wong niatnya umroh gitu, membawa 1.500 orang. Orang kafir kualan loh. Kenapa Nabi Muhammad ini kok tiba-tiba datang berbondong-bondong? Padahal pada waktu itu sudah memakai pakaian ihram, tapi dicegah. Sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah dan Rasulullah tidak jadi umroh. Tapi Rasulullah sudah berniat.
di tahun 6 Hijriah yang pertama, meskipun tidak jadi umroh ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga umroh di bulan Dzulhijjah dalam peristiwa umroh qadha. Karena tahun 6 ya, tahun 6 yang tadi sebelumnya itu Rasulullah dihalangi untuk tidak bisa umroh, sehingga di tahun selanjutnya Rasulullah mengqadha umroh yang belum dilakukan di tahun sebelumnya. Itu juga di bulan Dzulqa'dah. Terus kapan lagi Rasulullah umroh? Rasulullah umroh lagi itu setelah Fathu Mekah. Setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, Fathu artinya pembukaan atau penaklukan kota Mekah. Lalu Rasulullah setelah itu beberapa hari kemudian melakukan perang Hunain, terus melakukan perang Taif. Setelah dari Taif Rasulullah mengambil mikot, ya mikot atau ihram di mana? Di Ji'rona. Nah disitulah di tahun 8 Hijriah Rasulullah juga umrohnya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Jadi sebenarnya seakan-akan bulan Dzulqa'dah ini nggak ada perayaan, tidak spesial, tidak ada artinya. Karena kan kalau Syawal ya kan jelas meriah, Dzulhijjah meriah, bulan-bulan Ramadan malah sangat meriah. Kayaknya nggak ada apa-apa, padahal peristiwanya banyak. Terus selanjutnya keempat Rasulullah umroh ya, keempatnya Rasulullah dibarengi saat haji wada. Nah, haji wada. Kalau haji wada ini di bulan Dzulhijjah karena sudah masuk bulan Dzulhijjahnya. Jadi hampir 3 umroh itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwasanya bulan Dzulqa'dah ini bukan bulan yang biasa-biasa saja. Dan ada rahasia lagi, Bu. Di bulan Dzulqa'dah kalau kita tarik ke belakang lagi, ada napak tilas dari Nabi Musa. Nih, jadi kita belajar sejarah di sini biar kita lebih paham. Jadi di bulan Dzulqa'dah Allah sudah berjanji kepada Nabi Musa untuk diberi kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu bisa dikasihkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu harus berpuasa. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 142, wa wa'adna Musa salatina lailah. Kami telah menjanjikan kepada Nabi Musa, menjanjikan apa? Kitab Taurat. Setelah Nabi Musa menyelesaikan puasanya 30 hari. Lah 30 harinya itu kapan? Bulan Dzulqa'dah. 30 hari di bulan Dzulqa'dah. Lah setelah puasa 30 hari, puasanya Nabi Musa itu spesial ibu-ibu, seperti puasa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Diistilahkan dengan puasa wisol, puasa yang berkelanjutan, nggak putus. Kalau kita puasanya dari terbitnya fajar, terbenamnya matahari. Kalau khusus atau kekhususan yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul itu boleh puasa wisol. Kalau kita haram, jadi nggak buka. Mulai misalnya terbitnya fajar, malam tetap puasa sampai besok sampai 30 hari. Nah, apa kabar kalau kita puasa seperti itu? 3 hari saja sudah masuk IGD mungkin ya. Nah, jangankan 3 hari, mungkin 2 hari sudah masuk atau 1 hari. Apalagi yang punya mah, ya, punya penyakit lambung. Lah itu, kenapa kok seperti itu? Karena Allah sudah mendesain, sudah menciptakan seorang nabi dan rasul itu kuat secara fisik, secara mental, secara hati, secara kecerdasan, semua kuat. Sehingga disebut nabi dan rasul. Beda sama kita-kita. Gak tanggung-tanggung, Bu, 30 hari selama bulan Dzulqa'dah. Sudah berjalan 30 hari Nabi Musa berpuasa. Ternyata setelah 30 hari Nabi Musa itu gak betah sama bau mulutnya beliau sendiri. Ya, kan? Kalau orang puasa biasanya mulutnya bau. Karena bau dibersihkan sama Nabi Musa. Karena dibersihkan, ya wes watamma bi ashrin fa'atmamnaha bi ashrin. Dan karena Nabi Musa itu ketika hari ke-30 ternyata membersihkan mulut beliau, akhirnya dilanjutkan lagi, wis jangkepono wis mesisan 10 dino.
Akhirnya masuk ke bulan Dzul Hijjah. Padahal pada waktu itu malaikat Jibril itu datang ketika Nabi Musa mau menggosok giginya atau membersihkan mulutnya. Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami itu merasakan bau harum dari mulutmu. Padahal 30 hari berpuasa. Tapi kenapa kok malah digosok? Kenapa kok malah dibersihkan? Akhirnya ditambah itu tadi. Kenapa kok Nabi Musa itu diminta untuk berpuasa dan berpuasa itu menyebabkan mulutnya bau, ibu-ibu? Karena Allah menyiapkan Nabi Musa, karena setelah itu Allah akan langsung taklim, berbicara dengan Allah, dan itu butuh lisan yang bersih. Salah satunya dengan berpuasa. Makanya panjenengan yang ahli puasa, maka siap-siaplah nanti kita bisa bermuajah dengan Allah dengan bau minyak kasturi. Kalau dinantikan Ustazah, kalau nanti sekarang ya gak kasturi ya kan ya. Ya tetap kalau kita ke teman ya harus jaga. Cuman itulah yang nanti akan kita bawa ke hadapan Allah. Sehingga perbanyaklah, salah satu amalan di bulan Dzulqa'dah harus memperbanyak puasa. Nah, setelah itu barulah Allah bertemu dengan Nabi Musa, berbicara dengan Nabi Musa setelah berpuasa selama 40 hari dan Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Nah, itu. Jadi kalau kita tarik ke belakang lagi. Dan orang Arab itu kalau bulan Dzulqa'dah itu tidak mau perang. Seperti tadi yang saya katakan mager. Padahal Rasulullah itu pernah melakukan perang. Karena kalau diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 217, Yas'alunaka 'anil syahril haram qul qitalun fihi kabir. Ketika para sahabat bertanya, bagaimana tentang bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah? Dikatakan oleh Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, qul qitalun fihi kabir. Peperangan di bulan itu merupakan suatu dosa besar. Ini kalau peperangannya tanpa alasan. Jadi untuk menggabungkan dua firman Allah ini, yang pertama mengatakan boleh berperang, yang kedua mengatakan tidak berperang. Maksudnya apa? Kalau peperangan yang menganiaya tanpa adanya alasan itu dilarang. Misalnya kita ada seorang bukan hanya perang, membuat kezaliman, berbuat dosa di bulan Dzulqa'dah atau di bulan-bulan yang lain dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, tentu ini termasuk kabir, merupakan dosa yang sangat besar. Makan. Seperti Rasulullah pernah melakukan perang di bulan Dzulqa'dah, yaitu perang Bani Quraidzah. Nah, kenapa kok terjadi? Padahal dikatakan di Al-Baqarah ayat 217 bahwasanya perang yang dilakukan di bulan-bulan yang dimuliakan, yang istimewa tadi berhukum haram, itu dosa besar. Dan itu diperbolehkan kenapa? Karena Bani Quraidzah itu melakukan pengkhianatan. Yang awalnya sudah bersekutu, ya, berkoalisi dengan Nabi Muhammad, orang-orang Islam, ternyata dia berkhianat, sehingga Rasulullah memerangi mereka dengan perang Bani Quraidzah. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dengan segala keutamaannya, maka kita harus memperbanyak ibadah. Seperti yang saya bilang tadi, yang sudah disampaikan, diantaranya berpuasa. Berpuasa ini bebas. Jenengan bisa puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Apalagi ini berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, kecuali mungkin yang masih uzur, ya nggak puasa. Atau mungkin memilih Ayyamul Bid. Ya, ketepatan besok nih tanggal 13. Nah, yang mau melaksanakan minimal, ada sebuah riwayat kalau bisa minimal kita puasa itu 3 hari minimalnya. Kalau nggak bisa ya gimana lagi, Ya ini di tanggal 13, 14, 15 besok. Atau kepingin lebih banyak lagi, boleh dengan puasa Daud.
puasa sekarang, besok tidak, atau kapan. Nah, dan seterusnya seperti itu. Atau dengan puasa yang terus saya mau 1 bulan puasa, nggih monggo. Kalau memang nggak ada udzur, nggih. Kalau yang masih udzur ya nggak bisa kalau puasa 30 hari kalau haidnya lagi teratur. Nah, monggo bebas. Atau melakukan zikir-zikir. Zikirnya bebas, zikir apapun. Ya, berzikir. Kenapa? Kita perlu ingat seperti yang sudah disampaikan bahwasanya segala amal ibadah termasuk zikir yang kita ucapkan, yang kita basahi lisan kita dengan zikir itu akan dilipat gandakan. Karena ini bulan yang dimuliakan, bulan yang teristimewa. Nah itu. Selain itu apalagi? Bisa dengan sedekah. Sedekah. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah yang dijelaskan. Saya bukakan nggih. Nanti kalau yang tanya dalil, nah ini kitabnya ada nggih. Jadi amalan ibadah memang di bulan Dzulqa'dah itu tidak kayak Dzulqa'dah harus seperti ini, tidak. Tapi kita berpegang teguh pada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah-ibadah tersebut. Di antaranya sedekah. Inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabb. Jadi sedekah itu baik, tapi sedekah sirri, nah, sedekah sirri itu apa? Sedekah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Moro-moro ya, ada orang, wis ini dari orang, lu siapa pokoknya gitu. Atau kita tahu jalan-jalan keluar, kemudian tahu ada orang-orang fakir miskin, terus kita sedekah langsung taruh di depan rumahnya. Nah itu juga bagus. Pokoknya sedekah yang orang itu tidak tahu kepada siapa yang memberi. Nah gitu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Asyhurul Hurum yang lain? Silaturahim. Jadi silaturahim itu juga diutamakan karena di bulan-bulan yang lain kalau bukan hanya di bulan Dzulqa'dah, mungkin yang kemarin ketika Syawal belum selesai ke saudara-saudara, bisa dilanjutkan di bulan Dzulqa'dah. Sudah habis bulan Syawalnya, wis gak usah tamu-tamuan loh ya enggak nggih. Jadi tetap mau halal bihalal sampai kapanpun, sampai Ramadan pun nggih mboten napa. Tidak harus halal bihalal itu di bulan Syawal. Tidak ada yang menjelaskan halal bihalal harus di bulan Syawal, mboten wonten. Nah, kalau waktunya nggak cukup, karena Syawal itu bulan yang sangat penuh undangan, penuh halal bihalal, ya kondangan juga penuh. Akhirnya waktunya itu tidak terbagi dengan baik. Jadi kalau memang nggak nututi untuk halal bihalal bersilaturahim kepada sanak saudara di bulan Syawal, bisa kita lakukan di bulan Dzulqa'dah. Bahkan kalau kita juga mengamalkan wa inna qaula la ilaha illallah, orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah tadfa'u an qailihi tis'ata wa tis'ina baban minal bala'i adha alham. Nah ini yang berkata bahwasanya bulan Dzulqa'dah itu merupakan bulan bala, bulan apes, bulan sial. Maka dalam hadis dijelaskan kita harus memperbanyak berucap la ilaha illallah. Kenapa lafaz la ilaha illallah? Karena dalam hadis ini dijelaskan orang yang mengucapkan lafaz tahlil ini itu bisa menolak dari orang yang membacanya, yakni bisa menolak atau menutup 99 pintu ujian yang akan menimpanya, di antaranya yang paling rendah-rendahnya ujian balak bagi manusia itu adalah alham, kesusahan, kegalauan, kesedihan. Nah, jadi kalau kita, ngapain kamu mengatakan hajatan di bulan Dzulqa'dah, bulan Selo, nanti kesisipan barang Allah. Berarti caranya kalau memang di situ banyak barang Allahnya, tinggal baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Maka segala bala, segala ujian, segala musibah akan tertutup, akan nggak bisa masuk gitu ya.
Jadi akan tidak mengenai diri kita dengan kita membaca lafaz la ilaha illallah. Nah, itu nggih. Itu merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan Dzulqa'dah dan bulan-bulan Asyhurul Hurum yang lain. Mungkin banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan, bukan hanya yang seperti yang saya sebutkan. Terus aku nggak punya uang, kate sholat ya kakinya udah nggak kuat, puasa juga nggak kuat, ya minimal senyum, ya. Karena apa? Senyum itu juga sedekah. Wah, bulan Asyhurul Hurum. Maka yang bisa aku lakukan sekarang hanyalah tersenyum. Gimana gua tersenyum mawon kemana-mana senyum mawon. Apa iki kok senyum ngoten nggih. Enggak apa-apa karena itu sedekah atau hal yang bisa kita lakukan. Nggih, mungkin ini dulu untuk bulan Dzulqa'dahnya, menawi kita selingi dulu dengan pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Monggo. Jadi tentang keutamaan bulan Muharram. Oh ya, tadi ngapunten, ada yang terlewat dari perang Bani Quraidah. Jadi kan Bani Quraidah tadi yang seperti saya jelaskan, karena Bani Quraidah itu berkhianat kepada Rasulullah. Jadi mungkin jenengan sudah pernah dengar sebelumnya tentang perang Bani Quraidah ini biar lebih ingat lagi, karena kita itu perlu paham tentang sejarah Islam. Bagaimana perjuangan Rasulullah dulu, gak ujuk-ujuk kita bisa duduk enak di masjid yang ber-AC, bisa ngaji dengan enak tanpa gangguan. Rasulullah dulu gak seperti itu, penuh perjuangan. Jadi perang Banu Quraidah itu terjadi setelah perang Khandaq. Pernah dengar nggih perang Khandaq? Perang Khandaq itu perang yang terjadi karena orang-orang Yahudi itu bersekongkol dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kaumnya Nabi Muhammad sendiri untuk menyerang Rasulullah. Karena saking banyaknya orang yang menyerang, sampai akhirnya Rasulullah kebingungan dengan para sahabat, ini harus bagaimana? Akhirnya para sahabat pada waktu itu membuat parit, ya, jeglongan. Nah, apa paham jeglongan apa Bu? Jeglongan like bahasa kula niku. Lubang yang agak besar, sekiranya lubang itu tidak bisa dilewati oleh orang yang melompat atau bahkan kuda atau unta itu nggak bisa melompat. Berarti lubangnya itu cukup besar. Jadi kalau berusaha untuk melompat ya jatuh masuk ke jurang buatannya para sahabat itu. Nah, setelah perang itu usai, ya Rasulullah sudah selesai. Rasulullah sudah mengalahkan orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan pertolongan Allah. Karena pada waktu itu pasukan Islam dengan orang-orang musuhnya Nabi Muhammad pada waktu itu tidak seimbang. Tapi apa? Allah memberikan pertolongan. Ya, bijuludil lam tarauha, dengan tentara yang tidak terlihat. Jadi di sana itu moro ada angin dengan mengangkat debu-debu kelilipan kabeh. Gak bisa. Bukan hanya sekedar kelilipan. Jadi pada waktu itu anginnya kayak angin, ya mungkin angin pasir nggih, kalau jenengan tahu di film-film atau pas waktu haji umrah pernah melihat. Jadi angin itu saking banyaknya, saking beterbangannya membuat langit pada waktu itu yang asalnya itu siang jadi kayak malam. Udah nggak bisa lihat, wes tabrak-tabrakan mati semua. Banyak yang melarikan diri. Setelah perang itu usai, Rasulullah pada waktu zuhurnya besoknya kan udah selesai. Gimpun Rasulullah maunya akan melaksanakan sholat zuhur. Beliau datang ke rumah istri beliau yang bernama Sayyidah Ummu Salamah, melakukan sholat zuhur, mandi dulu, kemudian malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril berkata, "Qad wada'ta silah." Ya Rasul, panjenengan kok sudah meletakkan senjata? Wallahi ma wada'nahu.
demi Allah kami itu masih belum, karena dalam perang Khandaq yang membantu kemenangan umat Islam pada waktu itu adalah para malaikat selain angin itu tadi. Akhirnya ya sudah, fakhruj ilaihim, keluar, jangan usaikan perang ini, kita lanjutkan. Katanya malaikat Jibril, ila aina? Loh, kemana ya Rasul? Malaikat Jibril, kan sudah selesai. Katanya malaikat Jibril berkata, ila Quraidah, ke Bani Quraidah, karena dia adalah sebenarnya berkoalisi dengan Nabi Muhammad, malah berkhianat membantu orang-orang kafir Quraisy. Berangkat ke sana. Lah pada waktu itu kan habis sholat zuhur, mau datang waktu sholat asar. Rasulullah memerintahkan pada waktu itu, sahabat-sahabat, ayo kita berjalan ke Quraidah, padahal jaraknya jauh, dulu nggak ada bis, nggak ada pesawat, jadi jalan atau pakai kendaraan kuda yang seperti itu. Kata Rasulullah, ayo kita ke sana, kita sholatnya di sana. Akhirnya para sahabat itu bingung, nututi tadi waktunya, kalau misalnya nanti sholat di Quraidah. Akhirnya sahabat-sahabat ada yang merasa mungkin khawatir nggak nututi sholat, ada yang tetap mengikuti saran Rasulullah untuk sholat di tempat Bani Quraidah. Ya sudah, akhirnya ada yang sholat, ada yang beberapa, tapi ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah diam saja. Nah ini yang dikatakan dengan takrir. Jadi hadis yang dikatakan hadis Rasulullah atau sunnah Rasul itu ada kalanya perkataan, ada kalanya perbuatan, ada kalanya ketetapan. Jadi Masya Allah, kita itu punya Nabi yang sangat istimewa, diberikan bulan-bulan 4 yang istimewa, menjadi umat yang teristimewa. Salah satu keistimewaan Rasulullah yang dikatakan hadis itu kan segala perkataan Nabi. Jadi apapun yang dikatakan Nabi itu jadi hadis. Bayangkan, Rasulullah ngomong sedikit, itu dicatat oleh para sahabat, diingat dan dikumpulkan jadi buku hadis nih Bu. Jadi jangan dikatakan hadis itu apa sih? Ya karangan gitu. Ya enggak. Itu semua kata-kata Rasulullah itu jadi hadis, mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, apa itu semuanya kitab-kitab hadis. Itu adalah perkataan Nabi. Saking apa? Saking semua yang dikatakan Nabi itu benar. Kalau kita ngomong banyak, salahnya, benernya dikit. Sehingga kata-kata kita tidak bisa dipegang, tidak bisa dimuseumkan, tidak bisa ditulis, tidak bisa dijadikan patokan hukum. Kita manusia. Tapi Rasulullah setiap yang beliau katakan adalah hadis, bisa dijadikan pedoman. Apalagi hadis itu sesuatu yang dilakukan. Rasulullah gerak dikit sudah jadi hadis. Makanya tapi kan kalau gerak, makanya sahabat kadang dalam hadis misalnya dalam masalah sholat, Rasulullah itu tidak berkata shollu kama ra'aitumuni usolli. Enggak, sahabat sholat kayak aku. Enggak kayak gitu. Ayo sahabat sholat. Jadi sahabat langsung ngikuti, cuman ada sahabat yang mencatat, oh Rasulullah itu diawali dengan tangan diangkat, gini-gini dan seterusnya. Jadi hadis. Itu menunjukkan apa? Saking istimewanya Nabi kita. Jadi setiap gerak-gerik sedikit dari Nabi kita sudah bisa diikuti dan dijadikan pedoman hidup kita. Karena setiap Nabi itu maksum, terutama Rasulullah. Maksum itu apa? Terjaga. Allah menjaga setiap gerak dan perkataan Rasulullah. Nah, ngomong aja jadi hadis, jadi trending topik ya. Perlakuan sedikit gerak saja sudah jadi hadis. Masya Allah. Sampai ngapunten gitu, Rasulullah qadil hajat itu sudah jadi hadis. Rasulullah, kalau di hadisnya Rasulullah itu dijelaskan ketika Rasulullah akan qadil hajat, Rasulullah meminta 3 batu. Itu kan yang nulis siapa? Sahabat yang punya pengalaman langsung. Ketika Rasulullah meminta dia untuk dicarikan 3 batu, kemudian mencari tongkat sebagai kayak sandaran ketika qadil hajat, itu ada hadisnya ibu-ibu. Jadi hal semacam itu saja sudah diabadikan. Berarti apa? Hal itu merupakan, kalau saya kadang berpikir ya Allah begitu kerennya Nabi kita itu.
Jadi nggak ada sedikit pun dari Rasulullah itu yang bercela. Gerak omongan Rasulullah, perkataan Rasulullah sudah jadi hadis. Diemnya pun loh, gak ngapa-ngapain jadi hadis. Ya kayak tadi, Rasulullah sahabat-sahabat lo ada yang sholat duluan, tapi saya lo ikut jenengan, nanti sholat di Bani Quraidah. Rasulullah diam, bukan berkata, ya gak boleh kamu harus ngulang lagi sholatnya. Enggak. Berarti apa? Rasulullah diam saja, tidak ngomong, tidak melakukan, itu juga jadi ketetapan, jadi pedoman hidup. Sebegitu itu Rasulullah, pemimpin kita. Nah, ngatalah. Sehingga Masya Allah, jadi dari sini kita tahu bahwasanya begitu beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, berlanjut lagi ke perang Bani Quraidah tadi. Itu tadi sekedar interupsi. Setelah Rasulullah berangkat dan sahabat-sahabat sudah sampai di perang Bani Quraidah, Rasulullah mengepung mereka selama 25 hari. Jadi perang pada waktu itu, ya kenapa perang itu masih diperbolehkan di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Asyhurul Hurum? Karena perang yang dilakukan Rasulullah itu tidak membabi buta. Ngapunten, nggak seperti orang zaman sekarang kayak Israel, ya orang tidur di bom, rumah sakit di bom, nggak seperti itu. Rasulullah itu ada aturannya, dikepung ya dikepung aja, nggak pakai bom-boman gitu. Dan itu dikepung selama 25 hari. Ya kesel ya, 25 hari nggak bisa kemana-mana. Ya misalnya Serungkut Harapan ini dijaga oleh polisi dari semua sisi, nggak bisa jenengan bagaimana nggak bisa keluar 25 hari dari Serungkut Harapan. Nah itu yang terjadi di Bani Quraidah pada waktu itu. Lah karena mereka sudah sangat lelah, ya diboikot tidak bisa kemana-mana, akhirnya mereka menyerah, ya menyerah dan mereka mau membayar pajak. Nah seperti itu. Jadi itu salah satu kejadian yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Nah, bulan Dzulqa'dah yang kadang kayak dulunya kita mengira tidak ada apa-apanya, bulan apes, sekarang kita tahu tidak ada alasan kita tidak melakukan kebaikan di bulan Dzulqa'dah. Karena apa? Karena Dzulqa'dah ini juga bisa menjadi bulan persiapan di bulan Dzulhijjah. Kan orang-orang yang haji kebanyakan sudah berangkat di bulan Dzulqa'dah. Kloter pertama sudah lama berangkatnya, tinggal kloter-kloter yang lain. Nah seperti itu. Lah nanti di bulan Dzulhijjah juga ada keutamaannya sendiri. Di antaranya bisa puasa tarwiyah Arafah, ya tarwiyah Arafah. Jadi termasuk juga kalau hari Jumat, ya kalau hari Arafahnya itu hari Jumat itu kan disebut dengan Haji Akbar, ngaten nggih. Seperti kejadian yang tadi saya bilang, Nabi Musa mengakhiri Nabi Musa berbicara dengan Allah itu juga di hari Arafah. Ya, di hari Arafah itu. Dan tanggal 10-nya itu Nabi Musa menerima kitab Taurat. Jadi secara tidak langsung ketika kita melaksanakan Idul Adha nanti itu juga memperingati, menapaktilasi Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya kejadian-kejadian sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan 4 bulan ini dengan mager, tidak melakukan aktivitas ibadah. Jangan percaya jare-jare yang tidak beralasan dan tidak berhujjah. Karena apa? Karena eman-eman sekali 4 bulan yang Allah siapkan seistimewa ini terbuang sia-sia dengan hal-hal yang kita yakini kata mbah-mbah kita dulu. Tapi kalau ada hal-hal yang baik yang memang sesuai atau relevan dengan syariat Islam, monggo dilaksanakan. Monggo dilaksanakan. Seperti katanya tadi kan, selo artinya silo. Silo artinya apa? Silo kita baca Al-Quran, silo untuk berzikir, silo untuk iktikaf di masjid. Loh, itu saya.
kan. Nah, seperti itu. Jadi Masya Allah, semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan, kemampuan, kekuatan agar kita bisa menjalankan bulan Dzulqa'dah ini, dan nanti di bulan Dzulhijjah, dan nanti di bulan Muharram, dan nantinya Allah menyampaikan kita di Ashhurul Hurum yang terakhir, yaitu di bulan Rajab, dengan memperbanyak ibadah. Monggo menawi ada pertanyaan, boleh pertanyaan seputar bulan Dzulqa'dah atau pertanyaan yang lain yang mungkin nanti bisa kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ustazah, tadi ini cuma meluruskan aja. Tadi kata Ustazah, kalau itu sisipan ibadah Allah itu negatif ya. Kalau sisipan sesepan. Keseselan, kalau saya pernah keseselan, dia boleh sisipan juga bisa, nggih. Kalau kan itu singkatan, nggih. Pada itu yang saya dengar dari bapak saya itu bukan itu, selalu itu bukan singkatan, tapi kata, satu kata. Selalu itu jeda. Misalnya dari bulan Syawal itu kan kita sudah banyak dana yang keluar. Setelah itu ada seluruhnya, istirahat sebentar, terus bulan besar mengeluarkan dana lagi. Kalau nggak ada seluruhnya, kita nanti banyak mengeluarkan. Mengeluarkan dana kayak gitu. Di seluruh saya ini kalau ada cucunya boleh seluruh ini longgar. Jadi disesuaikan dengan kalimat berikutnya. Jadi bukan singkatan, tapi satu kata. Jadi untuk semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun untuk Bu Darbi nggih. Nggih. Seperti yang Bu Darbi bilang tadi, beliau membenarkan itu bukan sebuah singkatan, tapi itu seperti jeda. Makanya ini kok nggih, kalau di di Madura tadi kan istilahnya dengan tekepek, ya, menjadi pengapit atau menjadi sela di antara dua hari raya. Makanya dengan kadang adanya kepercayaan bahwa ini menjadi celah yang nanti ketika Syawal lebar segala-galanya, ya, dananya lebar, semuanya lebar, kan ngoten nggih. Ya, karena habis-habisan di bulan Syawal, kemudian mungkin barangkali itu menyiapkan dana atau mencari lagi di bulan Dzulqa'dah atau bulan Shelo tadi, kemudian lanjut di bulan besar atau Dzulhijjah. Ya, tapi sebenarnya juga maksudnya sama. Cuman yang saya dengar selama ini, terlepas dari itu singkatan atau itu sebagai jeda, karena kadang kalau sebagian orang menganggap itu jeda, akhirnya jeda kabeh. Jeda tidak mau pergi-pergi, jeda tidak mau ada hajatan, jeda tidak mau melakukan aktivitas ya kayak bangun pondasi kayak gitu loh. Nah, itulah yang maksudnya yang perlu kami luruskan, sekiranya tidak ada istilahnya bahwasanya di bulan Dzulqa'dah itu kita tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas itu. Jika ada orang yang melakukan di bulan yang diistilahkan dengan jeda tadi, nggih monggo gitu. Karena kadang ada orang itu ketika Dzulhijjah mungkin terlalu repot sehingga dia melakukan acara di bulan Dzulhijjah. Kalau Dzulqa'dah ketika bulan Dzulhijjah dia mungkin panitia kurban, tambah nggak bisa misalnya. Maka nggak ada salahnya ketika dia harus melakukan aktivitas di jeda itu tadi. Bukan berarti jeda itu ya jeda istirahat maghrib nggak ngapa-ngapain, loh. Tapi jeda di sini maksudnya agar jangan disalahartikan kita tidak moro jeda untuk sodako, jeda untuk tidak beribadah, kan ngoten. Jadi nggak apa-apa mau itu maksudnya apa, mungkin
Saya juga kurang paham apakah jeda itu bagaimana, tapi kalau saya mengartikan seperti itu. Jadi tetap kalau itu dikatakan jeda, jadi jangan sampai jeda dalam peribadatan. Karena eman-eman bulan Dzulqa'dah ini merupakan bulan Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan dan dihormati. Ngoten. Itu. Oke. Ngoten, ngapunten. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya mau tanya, kalau 1 Muharram di sini kan disebut bulan Suro ya, bagi orang Jawa. Lah ini nggak ada orang pengantin, nggak ada rias, catering di semua. Ini apakah tidak boleh? Itu semua bulan itu bagus. Mohon pencerahannya biasanya itu bisa ngegas terus itu. Oh, Masya Allah, ya, Alhamdulillah. Biar ibu nggak ada ya. Oke, alhamdulillah, oke. Lah itu kembali lagi, nggih. Sebenarnya ketika saya menyinggung pengapunten sangat, nggih. Mungkin di sini banyak orang Jawa atau orang Madura yang punya keyakinan seperti itu dan sudah sangat berkembang di masyarakat. Nggih, pengapunten sangat, tapi perlu diluruskan agar kita memahami seperti saya sampaikan sebelumnya. Jadi tidak ada bulan seperti kayak itu, nggih, karena yang berkembang di masyarakat kalau bulan Muharram atau Suro juga saru juga kurang baik mengadakan mantenan, hajatan, kecuali mungkin yang berkeyakinan tahlil 40 100 itu tetap dilakukan karena ada hitungannya mungkin. Lah tapi kalau hajatan yang tadi berbangsa pengantin akhirnya tidak dilakukan di bulan-bulan itu, sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Yeah. Jadi semua bulan perlu kalau tekankan, semua bulan itu baik. Wa kullu man, seperti yang saya bilang kan, ada seorang ulama yang berkata wa kullu man lam ya'taqid lam yamtafi'. Kalau hadis qudsinya ana inda dhanni abdi bi. Semua bulan yang Allah ciptakan itu baik, apalagi 4 bulan tadi. Sehingga memang mengkikis keyakinan yang seperti itu tidak mudah karena udah mendarah daging. Iya jari baik biar nggak oleh jari anu lah terus seperti itu, dan kita kurang mengupgrade diri, terlalu mengedepankan ngapunten sangat. Kadang kita terlalu mengedepankan apa kata mbah saya dulu, jare wong biyen ngono kan, jare wong biyen ngene. Lah akhirnya kita akan terbelenggu dengan jare wong biyen, wong wis gak ono, kita terbelenggu dengan adat-adat itu terus. Pengapunten sangat. Jadi itu bukannya kita tidak menghargai kata-kata orang tua, tapi kita juga perlu mengupgrade ilmu kita agar kita perlu memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak. Jadi misalnya kita ada orang yang melakukan hajatan di bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, monggo. Tidak ada. Bahkan Ramadan pun kalau mau punya hajatan ya monggo mantenan di Ramadan. Kan puasa ya malam habis tarawih, ya kan kayak gitu. Cuman kan nggak ada. Tapi misalnya mau, dia monggo. Wong yang ini yang punya hajat kok kita yang ribut. Jadi itu, hal itu perlu di-mindset dalam pemikiran kita bahwasanya tidak ada yang memberikan bahaya kecuali Allah. Kalau kita mau terhindar dari bala, itu tadi banyak lafaz la ilaha illallah, banyak berzikir, nggih. Agar apa? Agar kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Ngoten. Jadi kita harus memperbaiki tawakal kita, berhusnudzon kepada Allah. Ya, selama Allah tidak mengatakan, Rasulullah tidak mengatakan, ya jangan. Kalau ada tradisi dari orang Jawa atau nenek moyang kita tapi masih sesuai, monggo dilaksanakan. Tapi kalau tidak relevan, ya jangan. Nggih. Kadang ngapunten, kalau mau nikah harus hitung-hitungan, kalau ketemu berapa nggak jadi. Padahal ini sudah cinta setengah mati. Nah, terus saya ngoten. Akhirnya apa ngapunten? Tidak jadi. Bagaimana kecewanya anak kita? Terus gara-gara tidak sesuai dengan hitungannya, akhirnya tidak jadi menikah. Ngapunten, akhirnya di unboxing duluan. Terus pripun? Siapa yang berdosa? Kita sebagai orang tua. Ya, kan ngoten.
Sehingga kita yang akan berdosa di hadapan Allah gara-gara ngeboti yang namanya hitung-hitungan, sehingga anak yang awalnya itu ingin menikah, mengikuti sunnah Rasul, menghindari dari perbuatan zina karena menuruti adat istiadat gak jadi, maka lebih baik ngapunten. Kalau memang gak usah dihitung, monggo gak usah dihitung, garai tambah ragu. Kalau ada jodoh datang, terbaik apa tuntunan Islam? Ya istikharah. Gak bisa istikharah sendiri, minta tolong ke orang. Kalau udah pas, maksudnya udah mantap, ya gak usah istikharah. Saya ngapunten dulu nikah itu nggak pakai istikharah. Dan saya ketika melakukan aktivitas apapun nggak perlu jarang saya istikharah. Ngapunten, pengalaman pribadi gitu. Jadi waktu saya nikah, ketika datang beliau itu ya saya nggak pakai istikharah. Karena orang tua saya yang istikharah sudah dikasih tanda, ya wes saya ikut aja. Mungkin terbaik dipermudah, kalau tidak pasti Allah kasih jalan. Sudah gitu saja, selesai. Nanti tanggal berapa ditentukan, saya tak hitung hitung dulu. Oh gak ketemu ini, saya belum paham cara menghitungnya. Tapi memang kalau nanti khawatirnya ketika dihitungkan ternyata nggak sesuai, kecewa kita. Apa kita bergantungnya kepada hitungan, bukan bergantung kepada Allah. Itu yang perlu kita perbaiki dalam tauhid kita. Ngapunten nggih. Jadi kalau misalnya misalnya ada yang kurang setuju dengan apa yang saya sampaikan, kalau ngapunten. Saya juga orang Jawa dan banyak memang hal-hal Jawa yang beberapa saya ikuti dan beberapa kalau nggak sesuai yang nggak saya ikuti. Ada nggak sesuai dengan keilmuan syariatnya? Kalau enggak ya wis enggak apa-apa. Tinggal kita bilang kepada orang sekitar yang menganjurkan, ngapunten kula mboten nderek. Wis ngeten mawon pun sae insyaallah. Wis sudah, pasti orang itu akan berhenti. Kok gini. Sudah. Nggih ngeten mawon pengapunten. Sudah selesai. Ngapunten sing kathah lah. Insyaallah orang akan menerima. Jadi itu kita belajar untuk memperbaiki tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang menimpa diri kita itu semua berasal dari Allah, baik atau buruk. Kalau memang itu baik, alhamdulillah. Kalau itu tidak baik, jangan dihubungkan dengan paling karena dulu nikahnya pas bulan Suro, Muharram, makanya kurang ini gitu. Jangan. Semua bulan baik, itu yang perlu di-mindset dalam pikiran kita. Semua bulan baik. Semua bulan baik, apalagi di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti itu. Ibu sudah jelas ya, jelasan dari Ustaz tadi. Jadi semua bulan itu baik. Kalau orang mau menikahkan anaknya atau resepsi di bulan Suro enak, gedungnya ganteng, terus semua cateringnya juga kosong. Jadi banyak bonus ya. Terus saya punya cerita ini ya. Dulu saya menjalani di desa saya itu ada KBI Muntazam atau apa ya. Itu menikahkan anaknya itu di bulan 1 Suro, 1 Muharram ya. Baik-baik aja sekarang keluar negeri ya, dia enak-enak aja. Apa yang diragukan? Ketahuan kita ini itu malah kalau kita percaya seperti itu tuh kurang bagus ya. Ya usah seperti itu ya. Jadi kita obatnya kita itu supaya kita tidak percaya di jawaban dan moyang jahiliyah yang tidak tahu kita tahunya ini ya adat-adat seperti itulah, dinamisme seperti itu harus kita hilangkan. Mudah-mudahan dengan pencerahan Ustaz ini ibu-ibu di sini insya Allah akan tidak takut, tidak percaya pada prophet itu ya, insya Allah ya. Amin. Bulan sembarang selamat, aman, sentosa, damai. Insya Allah lancar rezekinya semuanya. Jadi kita rubah mindset kita sarang-sarang. Alhamdulillah sudah jam 2 nggih. Alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kita bisa menghabiskan
di 3 bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, bulan istimewa, yakni sekarang di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan nantinya di bulan Muharram, bahkan di bulan Rajab, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, sehingga kita menjadi hamba yang bisa menggapai cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا وتلميذاتنا وأهل قريتنا وأهل بلادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah, hanya itu yang bisa kula sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ada tutur kata yang mungkin menyakiti atau tidak disesuai, atau mungkin memang tidak sesuai dengan keilmuan yang sebenarnya. Semoga panjenengan memaafkan dan Allah juga memberikan pengampunan. Dan jika ada kebenaran dan hal itu memang petunjuk Allah, semoga Allah memberikan kemanfaatan ilmu dalam apa yang kula sampaikan. Wa ma taufiqi illa billah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.